Saya minta tanggapan dari Mbak Bivitri. Dua argumentasi kita dengarkan. Satu mengatakan bahwa banyak pihak yang merasa cawe-cawe presiden, terutama kalau mengutip statement dari Mas Faisal, pemerintah Jokowi melakukan praktik kekuasaan yang korup dan berwatak dinasti politik. Tapi satu sisi Bu Cia katakan bahwa puas kok tinggi angkanya rating approval untuk Pak Jokowi. Apakah kemudian pemakzulan ini bisa berjalan atau bergulir atau memang tanpa dasar? Jadi pemakzulan itu kan bisa kita maknanya di dua hal ya. Yang pertama itu tadi sebagai sebuah wacana, tadi kan disamaratakan dengan reformasi dan lain sebagainya. Tapi memang sebenarnya pemakzulan itu adalah mekanisme ketatanegaraan yang ada dalam Undang-Undang Dasar kita. Kalau kita lihat pasal 7A, 7B tuh Undang-Undang Dasar, itu memang mengatur soal pemakzulan ini. Masalah bisa atau tidaknya, saya kira kita akan melihat lagi konstelasi politik. Tapi memang sekarang ini wacana ini bisa naik lagi justru karena koalisi sedang berubah total. Kita mesti ingat dari tahun 2019 paling tidak, DPR sudah tidak pernah lagi menjalankan fungsi pengawasannya yang sifatnya institusional. Kecuali yang raker-raker ya baiklah gitu ya. Tapi yang institusional kan interpelasi, angket, menyatakan pendapat tuh sama sekali nggak ada. Hak-hak itu tidak pernah berjalan. Tidak pernah berjalan. Jadi sekarang begitu konstelasi berubah, Jokowi sudah berubah dan koalisinya juga pecah total begitu ya, langsung ada konfigurasi politik yang baru. Wacana pengawasan ini jadi muncul lagi dan muncul dengan wacananya yang optimal ya, yaitu pemakzulan, bukan sekedar interpelasi angket lagi. Kalau saya sih melihat ini sebagai cara yang baik untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Kalau kita masalah ini apakah mencerminkan kepentingan kehendak masyarakat atau tidak, ya kita bisa berdebat ya, karena kan kita tidak punya mekanisme referendum. Tapi secara anekdotal kita bisa memotret bahwa memang ada ketidakpuasan masyarakat, itu satu ya, soal IKN, soal cipta kerja, tapi juga ada kecurangan-kecurangan dalam pemilu yang sudah terdeteksi, tapi masih saja diperdebatkan aspek hukumnya. Jadi nggak jadi diperdebatkan, misalnya apakah bagi-bagi susu itu pakai kaos kampanye atau tidak, hal-hal yang sifatnya terlalu kaku secara hukum, jadi masyarakat tidak punya saluran untuk bilang ini salah, ini benar, karena kalau kita bicara etik, ya dibalasnya dengan ndasmu etik gitu kan. Jadi benar-benar nggak ada saluran. Jadi kalau saya melihat ini sebagai suatu cara yang baik sebenarnya untuk melakukan pengawasan. Tapi masalah bisa atau tidaknya secara Undang-Undang Dasar, nah itu kita masih bisa perbincangkan panjang karena DPR harus mengajukan dulu. DPR kemudian harus membawanya ke MK. MK kemudian harus membawanya lagi ke DPR untuk mengadakan sidang MPR yang harus quorum 2/3 dan disetujui 2/3. Jadi secara prosedural itu masih sangat panjang. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.